Puji Tuhan, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua jemaat GPD Susanim dalam keadaan yang sehat, walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita kembali dalam program Renungan GPD Susanim. Pada saat ini saya ingin mengangkat tentang iman yang mendatangkan atau menghasilkan mujizat atau menghasilkan kesembuhan. Nah, untuk itu kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah. Hari ini berkatilah kami, urapilah kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman Allah ini menjadi bekal bagi perjalanan iman kami dan sebagai proses pendewasaan iman kami kepadamu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita melihat di dalam Injil Matius. Saya mengambil dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan melihat pada ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Allah. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, iman yang mendatangkan mujizat, iman yang menghasilkan kesembuhan secara spontan, berangkat dari siapa yang memiliki iman itu. Ya. Dalam hal ini firman Allah memberitahukan kepada kita ada sebuah contoh seorang perempuan Kanaan yang begitu kental percayanya kepada Tuhan. Betapa dia teguh, betapa dia kuat memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah, untuk menjawab persoalan yang dihadapi perempuan Kanaan ini, dia harus melewati beberapa tahap proses untuk menguji imannya, untuk menguji kesabaran daripada perempuan itu. Sehingga ketika dia mengalami tahapan ujian itu, dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tetapi tidak semudah itu. Dia harus melewati beberapa tahap yang tercatat, yang sudah ditulis oleh firman Allah yang kita baca dalam perikop ini. Ya, yang pertama, dia harus melewati ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengarnya. Ketika Tuhan seolah-olah tidak peduli dengannya, ketika Tuhan seolah-olah tidak memperhatikan, dan ketika Tuhan seolah-olah diam 1000 bahasa dan tidak mau memberikan pertolongan. Ya. Ayat yang ke-23 dikatakan oleh firman Allah, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus Kristus tidak merespon apa permintaan, apa permohonan daripada perempuan Kanaan ini. Dia tidak menjawab sama sekali. Seolah-olah dia pangku tangan. Seolah-olah dia tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Padahal Yesus sedang melakukan perjalanan di dalam pelayanannya. Untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk memberitakan firman Allah, dan sebagainya. Nah, saudara, kesabaran pertama yang harus dilewati
dan merupakan sekaligus ujian bagi iman perempuan Kanaan ini, ya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seorang yang sangat diharapkan untuk menolongnya. Jadi tidak sesuai dengan harapan yang pertama, ya. Seolah-olah dia dicuek. Bagaimana sih perasaan kita kalau kita dicuekin orang, ya? Kita meminta pertolongan orang lalu tidak dibantu dan sebagainya. Meminta pertolongan kepada keluarga dan sebagainya, tetapi tidak diberikan respon apa-apa. Sakit nggak hatinya? Jadi seperti itu. Ini yang dialami oleh perempuan Kanaan, ya. Tuhan seolah-olah diam 1000 bahasa, ya. Tetapi saudara, perempuan ini begitu getol, begitu semangat, begitu berjuang hanya demi anaknya itu dibebaskan dari kerasukan kuasa kegelapan, dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini ketika Tuhan seolah-olah menolaknya. Perempuan Kanaan ini tidak masuk di dalam bagian perjanjian. Ya. Yang dikatakan oleh firman Allah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada orang Kanaan. Orang Kanaan ini bukan bagian dari perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi Tuhan seolah-olah menolak. Bagaimana kalau kita datang kepada Bapak kita sendiri dan kemudian kita mengalami penolakan yang luar biasa? Bagaimana kalau kita datang, ya mungkin kepada ibu kita sendiri untuk sekedar berbagi cerita, sekedar sedikit meminta arahan atau pertolongan, lalu kemudian kita mengalami penolakan seperti yang dialami oleh perempuan ini? Bagaimana perasaan kita? Tapi itu yang dialami oleh perempuan ini. Saat ini pun kita seolah-olah Tuhan berdiam diri, tidak memberikan kepedulian dan pertolongan kepada kita melalui persoalan yang kita alami pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kita berseru, kita berteriak kepada Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Seolah-olah Tuhan menolak kita. Kenapa ini terus terjadi? Dengan waktu yang begitu panjang. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak sanggup mengatasi pandemi yang kita alami saat ini? Bukan tidak sanggup. Tetapi kita lihat apa yang dialami oleh perempuan. Kita membutuhkan sebuah sikap. Kita membutuhkan sebuah sikap yang tidak peduli dengan lingkungan apapun di dalam mengharapkan sebuah pertolongan kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh perempuan itu. Dia tetap getol, dia tetap bersemangat, dia tetap maju. Dia tidak peduli apa kata murid-murid Yesus pada saat itu. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Sikap daripada perempuan ini terus mendekati kepada Tuhan. Dia terus mendekati Yesus. Dia terus memohon. Dia terus meminta kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan yang luar biasa. Tuhan, aku memohon kepadamu. Nah, tetapi perempuan itu, ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi kita lihat di sini. Walaupun dia mengalami sebuah penolakan, seolah-olah seperti itu sebuah penolakan. Dia mengalami apa yang dinamanya dicuekin.
Tuhan tidak memberikan jawaban apapun. Tuhan hanya diam 1000 bahasa. Dia tidak menjawab pada waktu pertama kali perempuan Kanaan ini memohon dan meminta pertolongan. Yang kedua malah dia mengalami sebuah penolakan. Sangat miris hati kita kalau itu yang terjadi dengan diri kita sendiri. Sangat miris. Tapi ini saudara yang inti poin saya pada saat ini adalah sebuah proses ya. Sebuah proses untuk mematangkan iman kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh iman kita, yang ketika iman kita sudah matang, iman kita meningkat pada pertumbuhan ya, pada kedewasaan rohani, maka apa yang terjadi saudara? Kita akan mengalami apa yang dialami oleh perempuan ini. Iman yang mendatangkan atau yang menghasilkan mujizat dan kesembuhan ilahi. Kita harus mengalami seperti itu. Kita harus mengalami mujizat, harus mengalami kesembuhan ilahi. Walaupun bukan gara-gara mujizat, bukan gara-gara kesembuhan itu lalu kita mengikut Yesus, tidak. Tetapi karena kita mengikut Yesus, karena kita percaya, kita beriman sungguh kepada Yesus, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Jangan dibalik, ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, yang ketiga di sini, apa yang dialami oleh perempuan Kanaan, dia mengalami seolah-olah Tuhan merendahkan dan mempermalukan dia. Seolah-olah Tuhan menghina dia. Ya. Kita perhatikan jawab Tuhan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Begitu rendahnya. Bukankah kita anak-anak Tuhan sering mengalami kondisi seperti ini? Ya, saya sering mengalami hal seperti itu. Dihina, direndahkan, dicaci maki, saya tetap diam. Tidak mau mengambil pusing. Terserah orang mau ngomong apa tentang diri saya, orang mau berkata apa tentang diri saya, silakan, mulut-mulut mereka kok, bukan mulut saya. Seperti itu. Saya berpegang pada prinsip seperti itu. Ya terserah dia mau ngomong seperti apa, ya mulut-mulut dia kok. Asal jangan kita yang kemudian menciptakan situasi dan kondisi ini kepada orang lain atau kepada keluarga kita, kepada kawan kita dan sebagainya. Nah, Tuhan katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Tapi apa kata perempuan ini? Benar Tuhan. Namun, ya, dia katakan, namun, ayatnya yang ke-27. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan Kanaan ini ikut merendahkan dirinya. Bukan menentang Tuhan. Walaupun seolah-olah dia sudah dihina. Walaupun seolah-olah perempuan ini sudah direndahkan. Tetapi dia tidak menentang hal itu. Dia membenarkan benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang ada di meja tuannya. Ikut merendahkan diri serendah-rendahnya. Hina di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat hasilnya, saudara. Ayatnya yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kita perhatikan, ketika orang percaya memiliki kualitas iman seperti perempuan Kanaan ini, firman Allah mencatat, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, yang kita kehendaki.
Asal berangkat dari iman seperti ini. Iman percaya, iman yang begitu besar. Iman yang berkualitas. Hai ibu, besar imanmu. Hai umat-umat jemaat GPD Yesusanim, besar imanmu. Jadilah apa yang kau kehendaki. Ini yang harus kita alami. Sehingga apa yang dijelaskan tadi malam di dalam program Taas ya, telah Alkitab Susanim tentang kesembuhan ilahi, tentang mujizat, itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan jemaat GPD Susanim. Besar imanmu, ini yang kita harapkan. Berangkat dari apa? Mari kita benar sungguh menempatkan iman kita itu hanya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah. Dia hidup, dia sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, renungan. Tuhan Yesus memberkati kami semua jemaat Susanim. Tuhan, kiranya kami dalam lindungan Tuhan, selamatkanlah kami dan lindungilah kami dari pandemi yang sedang kami alami ini Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan Susanim kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, salam sehat selalu. Haleluya.